Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Selasi, NIM A1C3190025, kelas reguler A 2019, Prodi Pendidikan Fisika, Universitas Jambi. Di sini saya akan membahas tentang materi benda padat dengan Dix dan Jet, atau dalam bahasa Inggrisnya Complex Object with Dix and Jet. Jet astrofisika ini adalah fenomena yang sangat kompleks dan terkait dengan banyak jenis sumber astronomi. Sebagai energi tinggi, mereka kemungkinan muncul dari interaksi dinamis dan dalam disk akresi. Nanti kita bahas sedikit akresinya, yaitu yang proses aktifnya umumnya dihubungkan dengan benda-benda pusat yang padat seperti lubang hitam, bintang neutron atau pulsar. Lalu satu penjelasan adalah bahwa medan magnet kusut diatur untuk mengarahkan dua balok berlawanan secara diametral dari sumber pusat dengan sudutnya beberapa derajat lebarnya. Jet juga dapat dipengaruhi oleh efek relativitas, umumnya dikenal sebagai fase dragging. Seperti yang kita lihat, kedua lubang hitam dan bintang neutron memiliki gravitasi kuat lapangan, dan materi yang mengalir ke medan itu membuat Dix akresi dipanaskan hingga suhu tinggi dengan gesekan, sehingga bagian dalam dapat memancarkan sinar X dan sinar gamma. Pertambahan band yang sama Dix dapat memancarkan jet berenergi tinggi. Meskipun prosesnya belum dipahami dengan baik, sepertinya begitu melibatkan medan magnet yang terjebak dalam Dix akresi dan dipelintir ke dalam tabung lubang ketat yang menyemprot gas dan tinggi radiasi energi keluar dari disk dan konfigurasikan dalam berkas sempit. Nah, mungkin kita udah melihat ya dalam gambar Roentgen pada bahwa kepiting nebula pulsar mengeluarkan semburan gas yang sangat bersemangat. Vela pulsar melakukan hal yang sama juga. Sistem yang mengandung lubang hitam juga bisa mengeluarkan jet loh. Lubang hitam diamati pada panjang lubang radio untuk mengeluarkan sebuah radiasi. Sebaliknya, jet diarahkan pada 95% kecepatan cahaya. Jet berenergi tinggi yang dihasilkan oleh disk akresi adalah hal biasa. Jet berenergi tinggi yang dihasilkan oleh disk akresi adalah hal biasa fenomena, dan banyak sistem seperti itu diketahui. Proses yang menghasilkan mereka hampir pasti terkait dengan energi yang lebih rendah, proses menghasilkan aliran bipolar dari. Nah, lalu ada Dix akresi atau piring akresi. Ketika materi jatuh ke bintang neutron atau lubang hitam, itu membentuk sebuah Dix akresi, dan pengamatan pakai kecepatan tinggi telah mampu mengungkapkan beberapa proses yang terjadi di disk tersebut. Ketika pengumpalan materi ke perangkap dalam disk akresi, itu dapat mengorbitkan begitu cepat sehingga proses orbitnya diukur dalam 1/1000 detik. Dan karena panas ini memancarkan sinar X, teleskop sinar X dapat mendeteksi pengumpalan ini sebagai filter X-ray yang cepat. Karena kumpalan materi kehilangan energi melalui gesekan, ia berputar ke dalam orbitnya periode tumbuh lebih pendek ke objek pusat, dan semburan filter berakhir. Beberapa Dix akresi menghasilkan filter dengan periode singkat 0,0075 detik. Piringan akresi itu adalah struktur yang terbentuk oleh materi yang mengorbitkan benda yang sangat besar. Benda tersebut biasanya merupakan sebuah bintang. Gravitasi menarik materi dari di piring ke benda yang diorbitkan. Gaya gravitasi dan friksi menekan dan meningkatkan suhu materi tersebut sehingga menghasilkan radiasi elektron
Namun, dengan emisi ledakan sinar X, bintang pendamping dapat segera diklasifikasikan sebagai bintang neutron karena lubang hitam tidak memiliki permukaan karena lubang hitam tidak memiliki semua permukaan dan semua bahan yang memiliki semua permukaan dan semua bahan yang bertambah menghilang melewati cakrawala peristiwa. Massa bintang donor jatuh ke permukaan bintang neutron tempat hidrogen melebur menjadi helium yang terkumulasikan hingga melebur dalam ledakan. Teleskop sinar X mengungkapkan hal itu beda memancarkannya sembur sinar X yang tidak teratur. Biasanya semburan yang mengikuti periode tenang yang panjang sangat besar, dan ini menunjukkan bahwa beberapa mekanisme mengakumulasi energi kemudian dilepaskan oleh semburan. Semakin lama fase tenang, semakin banyak energi terakumulasi. Karena jumlah besar energi dilepaskan dalam waktu singkat, banyak energi dilepaskan sebagai foton. Energi tinggi sesuai dengan teori radiasi benda hitam. Dalam hal ini, sinar X, pelepasan energi ini dapat diamati sebagai peningkatan luminositas bintang yang dengan teleskop murah. Lalu ada materi tentang semburan sinar gamma atau gamma ray buster. Dalam astronomi sinar gamma, semburan sinar gamma ini atau GRB adalah ledakan yang sangat energik yang telah diamati di galaksi jauh. Mereka adalah peristiwa elektromagnetik paling terang yang diketahui terjadi di alam semesta ini. Semburan dapat berlangsung dari 10 milidetik hingga beberapa jam. Setelah kilasan awal, sinar gamma atau cahaya sisa yang berumur panjang biasanya dipancarkan oleh panjang gelombang yang lebih panjang atau sinar X ultra. Gamma ray buster yang paling banyak diamati diperkirakan akan dilepaskan selama supernova atau supernova superluminous. Ketika bintang bermassa tinggi meledak untuk membentuk sinar neutron dan lubang hitam, kelas GRB atau ledakan pendek tampaknya berasal dari gabungan bintang-bintang neutron binar. Penyebab ledakan prekursor yang diamati Compton gamma ray mencapai orbit 1991 dan segera mulai melaporkan semburan sinar gamma di tingkat beberapa hari. Intensitas sinar gamma naik menjadi maksimum dalam detik dan kemudian menghilang dengan cepat. Biasanya ledakan dalam hitungan detik atau menit. Selanjutnya, Compton Observatory menemukan bahwa semburan sinar gamma datang dari seluruh langit dan bukan dari wilayah tertentu. Ini informasi membantu para astronom memilih teori-teori yang berbeda. Beberapa teori menyatakan bahwa semburan sinar gamma sedang terjadi di produksi di antara bintang-bintang di galaksi kita. Tetapi Compton mengetahui bahwa ledakan datang dari seluruh penjuru langit. Menghilangkan kemungkinan itu, jika ledakan sinar gamma terjadi di produksi di antara bintang-bintang galaksi kita, mereka akan terjadi paling sering sepanjang Bima Sakti ini. Di mana banyak bintang berada, itu fakta bahwa semburan terjadi di seluruh langit, berarti bahwa semburan itu mungkin datang